Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julaya, saya dari kelas A1 Hubungan Internasional semester 3. Saya membuat video ini guna memenuhi UAS mata kuliah ke-NU-an dengan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana proses Kiai Haji Ali Maksum menjadi Rais Am PBNU dengan menganalisa fenomena tersebut menggunakan teori interaksionisme simbolik. Semeninggal Kiai Haji Bisri Samsuri, posisi Rais Am pengurus besar Nahdlatul Ulama mengalami kekosongan. Posisi wakil Rais Am tak otomatis dapat menggantikannya. Perlu forum khusus untuk menentukan hal tersebut. Kekosongan tersebut menimbulkan polemik yang cukup sengit di kalangan Nahdliyin, terutama menyangkut siapakah sosok yang akan dapat menjadi pengganti Kiai Bisri Samsuri. Lebih dari setahun kekosongan tersebut, Kiai Haji Idham Khalid selaku Ketua Umum PBNU mengumumkan penggantian Rais Am selambat-lambatnya akan ditentukan pada Kongres NU, sedangkan rekomendasi tentang ihwal penentuan Rais Am akan dibahas pada forum Munas. Munas yang bertujuan untuk menentukan rekomendasi pada Kongres NU mendatang itu berjalan cukup alot, terutama saat membahas tata cara pemilihan Rais Am. Di tengah alotnya majelis khususiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Masyhur itu, seorang kiai karismatik dari Jawa Timur mengemukakan pendapatnya. Ia adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq dari Jember yang saat itu menjadi salah satu mustasyar di PBNU. Kenapa tidak kita pilih sendiri saja, dipilih secara langsung? Saya memilih Kiai Haji Ali Maksum, usulnya. Usulan tersebut pun disambut positif peserta sidang. Kiai Masyhur yang memimpin sidang meminta tanggapan para peserta. Sebagian besar mengatakan bahwa mereka setuju atau mengangkat tangan sebagai bentuk kesetujuannya pada usul Kiai Ahmad Siddiq. Kemudian pemimpin sidang kembali menanyakan kepada peserta, adakah yang tak menyetujui usulan tersebut. Ternyata tak satu orang pun yang unjuk tangan. Seketika itu pula Kiai Haji Ali Maksum diputuskan sebagai Rais Am PBNU menggantikan Kiai Haji Bisri Samsuri. Teori interaksionisme simbiolik memiliki perspektif teoritik yang cenderung menekankan perilaku manusia dalam masyarakat atau kelompok pada pola-pola dinamis dan tindakan sosial dan hubungan sosial. Hubungan dan struktur sosial dikonseptualisasikan secara lebih kompleks, lebih tak terduga dan aktif. Dapat kita ketahui bahwa pemilihan Kiai Haji Ali Maksum sebagai pengganti Kiai Haji Bisri Samsuri sangat tidak terduga dengan kurun waktu yang sangat cepat terlihat ketika Kiai Haji Ahmad Siddiq mengemukakan pendapat dan beliau memilih Kiai Haji Ali Maksum, dan setelah itu usulan disambut positif oleh peserta sidang dan akhirnya Kiai Haji Ali Maksum lah yang menjadi Ketua Rais Am PBNU menggantikan Kiai Haji Bisri Samsuri. Selanjutnya yaitu menjelaskan bagaimana Mbah Bisri Samsuri mempunyai ide merintis dan mengembangkan pesantren putri. Dulu awalnya Mbah Kiai Bisri banyak melihat kaum perempuan yang termarginalkan. Dengan seiringnya persoalan-persoalan yang sangat kompleks, terutama yang berkaitan dengan kaum wanita pada waktu itu, seperti terkikisnya nilai-nilai moral yang luhur yang ditunjukkan oleh banyaknya pekerja seks komersial atau PSK, kekerasan, pembegalan, dan lain-lain. Masyarakat juga masih memandang remeh unsur pendidikan bagi anak perempuan. Mereka belum tahu mau memasrahkan anak-anaknya untuk belajar agama karena tidak ada pesantren yang menerima santri putri. Dari sinilah Kiai Bisri bersama istrinya bertekad untuk mencetuskan pesantren khusus untuk perempuan. Dalam tradisi pesantren, pondok pesantren Putri Denanyar dipandang sebagai satu-satunya yang ada pada masa itu atau setidaknya di wilayah Jawa Timuran. Dengan menggunakan analisa teori feminisme, dapat terlihat adanya hak perempuan mendapat kesempatan dan kedudukan yang sama dan setara dengan laki-laki dalam menempuh pendidikan Islam. Harus terbuka untuk semua kalangan dan bisa diakses oleh setiap orang tanpa membedakan status sosial tertentu, termasuk jenis kelamin dan lain-lain. Di sini Kiai Bisri disebut sebagai pejuang kesetaraan gender khususnya di kalangan pesantren. Selanjutnya, bagaimana Mbah Ahmad Siddiq menjelaskan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan agama Islam dengan analisa fenomena menggunakan teori pertukaran.
Kiai Haji Ahmad Siddiq berperan penting dalam ikut merumuskan fondasi hubungan Islam dan Pancasila. Dalam sebuah pidato usai terpilih sebagai Rais Am PBNU di Situbondo, ada 3 poin penting dalam pernyataan Kiai Ahmad Siddiq tersebut ya. Yang pertama yaitu negara bangsa. Yang kedua, negara kesatuan di wilayah Nusantara atau NKRI. Kalangan pesantren, santri, dan kiai berkomitmen tinggi dalam menjaga keutuhan NKRI tersebut. Spirit memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi pondasi kokoh bagi para ulama untuk terus menjaga dan merawat perjuangan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 45. Cinta tanah air berlaku untuk seluruh kaum beragama di Indonesia. Ketiga, penerimaan Pancasila oleh NU untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial. Ada 2 catatan sejarah penting dalam Muktamar NU 1984 di Situbondo. Ialah NU kembali ke Hitah 26 dan penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal. Organisasi penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal ini pertama kali dilakukan oleh NU. Sebagai misi bahwa Pancasila sebagai konsensus kebangsaan perlu dipertegas menjadi fondasi kokoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial. Analisa dengan teori pertukaran bahwa dapat diketahui Pancasila dan agama merupakan satu kesatuan yang saling menguntungkan dan saling berpasangan, seperti yang sudah dijelaskan dalam pidato Kiai Haji Ahmad Siddiq, bahwa Pancasila tidak sama sekali bertentangan dengan agama. Terima kasih.